Selanjutnya adalah skill ketiga. Skill ketiga itu adalah avoid familiar sounds. Jadi kita menghindari familiar sounds. Contohnya ya, womannya di sini bilang, I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. Terus womannya bilang, but Sally doesn't have a cent. Nah katanya. Ini kan si ceweknya lagi ngegosip ya, dia katanya dengar kalau Sally itu pindah ke rumah yang baru, besar, dan deket sama pantai. Terus mainnya bilang kayak, tapi Sally gak punya gak punya kayak sepeser pun uang gitu. Jawabannya ada yang A, Sally has no sense of responsibility. Ini jelas banget ya, a sense sama sense, kalau misalnya kita dengerin audionya itu kemungkinan besar bakal terkecoh, jadi hati-hati. Terus yang B, otomatis yang A itu salah. Yang B, Sally send her friend to the house. Ini juga salah ya. Send di sini tuh bukan berarti si Sally-nya mengirimkan teman perempuannya dia ke rumah yang baru, bukan. Terus yang C, Sally has no money. Sama yang D, Sally is on the set with her. Yang D juga salah. Yang B juga salah. Berarti jawabannya adalah yang C, Sally has no money. Jadi jangan mentang-mentang familiar sound sense Sally doesn't have a sense. Nah, berarti maksudnya itu yang A, bukan ya, tapi dia maksudnya adalah sen dalam artian uang gitu. Jadi Sally itu gak punya uang. Makanya tadi disuruhnya avoid familiar sounds, kedengarannya sama kan itu. Terus yang nomor 2, did they get the new car they wanted? Terus mainnya bilang, no, they lack the memory. No, they lack the money. Terus naratornya bilang, what does the man mean? Nah, kita harus hati-hati lagi nih sama ada kata lack. Karena speakingnya itu native tuh lumayan cepat ya buat pendengaran kita. Jadi kita harus pahami juga konteksnya nih. Si womannya bilang, apakah mereka dapat mobil baru yang mereka inginkan? Terus kata si man-nya, enggak katanya. Mereka lack the money. Berarti kalau misalnya dapat mobil baru dan lack the money, meskipun kita gak tahu apa arti kata lack, bisa kita bayangin kalau mereka tuh gak punya uang kan. Mirip-mirip kayak gitulah, kita bisa pakai skill 2 juga nih di sini. Yaitu cari yang similar juga, tapi lebih ke arah makna similarnya. Kayak yang sinonimnya, Yang A misalnya, they lock the map in the car. Katanya mereka mengunci map in a car. Gak mungkin ya, maksudnya bukan mengunci locknya itu. Terus yang B, they looked many times in the car. Mereka melihat banyak kali di dalam mobil. Itu juga salah. Terus yang D, they didn't have enough money to buy another car. Maybe. Yang C, it cost a lot of money when the car leaked oil. Ini juga salah ya. Ada yang it cost a lot of money bisa aja masuk, tapi kan ada when the car leaked oil, jadinya gak mungkin gitu, karena lucknya the money, bukan luck oil. Jadi yang jawaban benar adalah D, they didn't have enough money to buy another car gitu. Sekarang kita coba ke exercise-nya. Nih, nomor 1. Jawabannya itu yang A, she has to wait for some cash. Jadi si cewek itu tuh harus menunggu untuk beberapa lembaran uang, bukan uang gitu, lembar uang. Terus yang B, the waiter is bringing a glass of water. Katanya pramusajinya itu lagi membawa segelas air. Terus yang C, the lawn is too dry. Sama yang D, she needs to watch out for a crash. Mari kita dengarkan audionya. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Nah, kata cowoknya itu kan, butuh berapa lama lagi sih kita harus pergi, katanya. Terus kata ceweknya, I need a glass, katanya. Berarti si ceweknya itu tuh sedang menunggu sesuatu, need a glass. Jadi jawabannya adalah yang B, bukan
Ya bukan she has to wait for some cash, tapi glass sama cash kadang kalau di audio kedengarannya sama. Terus yang nomor 2 nih, the sweater's the wrong size katanya. Katanya sweater tuh apa ya kalau di Indonesia? Sweaternya itu ukurannya salah, sama yang B, the man's feet are not sweating. Kaki si cowoknya itu tidak berkeringat, nah, sama yang C, the sweater makes the man seem fat. Si sweaternya itu bikin si laki-lakinya terlihat lebih gemuk, sama yang D, the sweet girl doesn't feel right. Cewek yang manis itu tidak merasa baik. Mari kita dengar audionya. Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Nah, si cowoknya kan dia bilang katanya, kamu mikir menurut kamu aku harus beli sweater ini nggak? Terus kata si ceweknya, aku tidak merasa itu tuh bagus gitu dilihatnya. I doesn't think it fits, kata kalau nggak salah it fits. Berarti si sweaternya itu tidak terlihat bagus. Kalau tidak terlihat bagus, gak mungkin kan ceweknya bilang the sweater makes the man seem fat. Berarti yang jawabannya benar adalah yang A, the sweater's the wrong size katanya. Kayak gak kelihatan bagus tuh karena bisa jadi aja size-nya yang salah gitu. Itu jadi kita mengavoid similar sound kayak sweater sama sweating atau sweet itu kan bisa aja mirip gitu. Jadi harus pahami lagi konteksnya. Pakai skill kedua. Oke, selanjutnya ada skill keempat. Skill 4 itu membuat conclusion lagi, kesimpulan tentang what, who, and where. Masih lanjutin ya sama kayak skill 3. Tapi ada sedikit perbedaan di sini. Nah, mari kita lihat perbedaannya dari contoh soalnya. Contoh soalnya di sini bisa kalian nomor 1 itu, man, I like to deposit this check in my account, please. Terus woman-nya, would you like any cashback? Terus narator bilang, who is the woman? Nah, kita mempertanyakan who atau siapa. Nah, itu kelihatan kan di situ contoh soalnya yang nomor 1, di mana mempertanyakan siapa. Nah, berarti kita tinggal mencari tahu, memahami konteksnya. Pria itu kan dia ingin menyetorkan cek ke rekeningnya. Terus wanitanya itu menanyakan apakah ia ingin mengambil uang tunai kembali. Nah, percakapan itu tuh biasanya terjadinya di bank, dan peran wanita tersebut kemungkinan besar adalah seorang bank teller atau petugas bank. Kalau misalnya store clerk atau accountant atau waiters itu gak sesuai sama konteks, dan karena konteksnya jelas tentang transaksi keuangan di bank. Terus nomor 2, woman-nya dia bilang, have you deposited your paycheck yet? Man-nya bilang, no, but that's next on my list of errands. What will the man probably do next? Nah, jawabannya adalah C, go to a bank. Karena kan si pria itu menyatakan bahwa mau menyetorkan gajinya atau deposit paycheck. Itu tugas berikutnya dari daftar pekerjaan yang udah dia punya gitu. Next on my list of errand. Dia kan bilang itu pekerjaan yang harus dia selesaikan. Jadi kesimpulannya dia akan pergi ke bank untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pilihan lain kayak earn his paycheck atau write a check for a deposit on an apartment atau make a list of errands to run tidak relevan dengan prioritas yang diucapkan dalam dialog kayak gitu. Sekarang coba kita lihat di contoh soal beserta audionya. 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Nah, di situ kan tadi kelihatannya, pokoknya ada kata eksperimen, terus ada laboratori kayak gitu. Nah, berarti kemungkinan besar percakapan itu dilakukannya adalah di biologi laboratori. Bukan di fotografi studio, karena katanya si cowoknya menawarkan sesuatu gitu ke si cewek, kayak kamu bisa pakai yang aku dulu. Nah, kemungkinan besar itu adalah di biologi laboratori.
Terus yang kedua ini kita bisa lihat nih soal-soalnya di sini. He is a pilot, he is a flight attendant, he is a member of the ground crew, sama he works clearing land. Berarti ini menanyakan siapa gitu. Secara sekilas saja kita udah bisa tahu opsi dari pilihan jawabannya itu apa. Sekarang kita dengar. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Nah, tadi kan si cowoknya bilang kan kayaknya Flight 707 is clearly apa sih mau apa sih tadi itu kayak mau landing gitu kan. Nah terus si ceweknya ya kamu boleh landing, berarti kemungkinan besar si laki-laki itu adalah seorang pilot, karena kalau pilot itu kan pasti dia harus meminta dulu ke menara apa ya namanya tuh, menara di bandaranya, orang yang ada di menara situ kayaknya boleh landing nggak ini pesawat gitu. Itu yang nomor 2. Segitu aja buat skill nomor 4, yaitu masih draw conclusion ya, menyimpulkan sesuatu. Berarti kita juga harus paham konteks dan juga di mana atau tanda-tanda verb atau ya kosakata vocabulary yang bakal kira-kira muncul dalam satu kejadian aja. Kayak tadi ada eksperimen, berarti dia di laboratori, gak mungkin dong fotografi eksperimen. Atau kayak tadi ada landing ya berarti dia pilot gitu, kayak gitu.